Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah sama-sama kita haturkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, mencucurkan nikmat hidayah, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat yang insyaallah mulia ini. Amin. Kemudian selawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, mereview dari yang kemarin sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu adalah mana? Wasyaraful ilmi, apa daripada kemuliaan. Kata pengarang kitab ini, Kitab Ta'lim Muta'alim, dijelaskan bahwasanya tidak ada yang meragukan tentang kemuliaannya ilmu, dan bahwasanya ilmu itu hanya dikhususkan kepada umat manusia. Adapun selain itu akan diberikan kepada manusia, baik kepada binatang. Seperti apa? Seperti sifat berani, sifat penakut, sifat penyayang, sifat kekuatan, sifat pemberi, itu semua diberikan. Siwal ilmi, kata pengarang, kecuali ilmu. Ilmu hanya diberikan kepada manusia. Dan juga kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azharullah Adam, fadala Adam alaihissalam, Allah memuliakan Nabi Adam dari keutamaan-keutamaannya di atas para malaikat. Dengan apa? Dengan keutamaan-keutamaan Nabi Adam, yaitu mampu membedakan nama-nama benda. Dengan apa? Dengan ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala amarahum, menyuruh, memerintahkan malaikat-malaikat bisujudilahu, untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena kemuliaannya, syaraful ilm. Nah, masuk kepada materi sekarang, yaitu adalah wa innama syaraful ilmi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Kata sang pengarang ini, wa innama, dan sesungguhnya, syarafal ilmi, keutamaan, kemuliaan daripada ilmu itu tersebut, likaunihi, dijadikan sebagai wasilatan, sebagai sarana. Sarana untuk apa? Illa taqwa, untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sudah dijelaskan bahwasanya ketakwaan tanpa ilmu, ketakwaan dengan kebodohan la yasah, tidak disahkan. Tidak sah ketaatan dengan kebodohan. Jadi ketika kita ingin beribadah, ketika ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengetahui ilmunya, hendaklah kita belajar sebelum kita menyesal. Kita udah capek-capek puasa,
Ternyata kita nggak tahu apa aja sih yang membuat pahala itu terkuras. Kita capek menahan lapar, menahan haus di siang hari. Udah itu aja kita dapat, tapi kita melanggar atau tidak tahu apa saja perbuatan apa saja yang membuat pahala tersebut terkuras, seperti mungkin terbakar seperti kayu bakar. Sehingga Allah katakan allati yastahiqul karamata indallah. Orang yang mempunyai ilmu tersebut untuk di jalan, untuk menjadi sarana daripada ketakwaan, yastahiqul karamata, maka seseorang itu berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah telah menetapkan seseorang tersebut daripada kemuliaan di sisinya, maka Allah janjikan apa? Wasa'adatal abadiyah, kesenangan, kebahagiaan yang abadi, baik itu di dunia, baik itu di akhirat. Kama qila li Muhammadinil Hasan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan bin Abdullah rahimahullahu taala alaih, semoga Allah menyayanginya dan keluarganya. Ta'allam, kata beliau apa? Belajarlah, tuntutlah ilmu, carilah ilmu. Fa innal ilma zainun, bahwasanya ilmu itu adalah penghias bagi siapa? Li ahlihi, bagi orang yang memilikinya. Wa fadlun, dan sebagai kelebihan bagi orang yang memilikinya. Wa unwanun likulli mahamidi, dan pertanda bagaian bentuk segala pujian. Jadi ilmu atau kemuliaan itu adalah sebagian bentuk daripada pujian. Wa kun mustafidan, dan kata penyair ini juga bilang, dan jadikanlah kulla yaumin ziyadatan minal ilmi, setiap hari-harimu itu senantiasa bertambah daripada ilmu-ilmu. Wasbah, dan berenanglah kalian fi buhuril fawaidi, di dalam lautan ilmu yang bermanfaat. Jadi tatkala kita mencari, menggali suatu ilmu, mempelajari sesuatu ilmu, dan kita telah memilikinya, maka wasbah, berenanglah, atau amalkanlah, atau luaskanlah, telusuri, sebarkanlah ilmu tersebut. Sebagai apa? Untuk menjadi kemanfaatan. Nafaqah fa innal fikhata, belajarlah apa? Belajarlah ilmu agama. Fa innal fikha, karena sesungguhnya ilmu agama tersebut. Kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu agama? Afdalul qaidi, ia adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu agama adalah ilmu yang paling unggul. Ilal birri wat taqwa, untuk membimbing menuju kebaikan dan ketakwaan dengan ilmu tersebut. Wa a'dalu qasidi, dan untuk dipelajari ilmu yang paling, dan ilmu agama itu adalah ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Huwal ilmu, bahwasanya dialah ilmu inhadi, bahwasanya dialah ilmu agama yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, sunnahil huda, yang dijadikan sebagai untuk petunjuk. Huwal hisanu yuhji minal jami'. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang dapat menyelamatkan min jami'is
min jami'i syada'idi. Apa nih? Untuk apa? Menghindari daripada segala keresahan di dalam hati. Fa innal fikha wahidan mutawarrian. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama itu akan bersifat waro. Waro itu dia apa ya, menjauhi misalkan yang dilarang ia jauhi, yang diperintahkan ia lakukan, ia jalani. Namun di antara kedua ini ada yang namanya keraguan-raguan. Apa itu namanya? Subhat. Nah, orang waro ini menjauhi yang subhat, yang tidak jelas, yang tidak ada kejelasan di dalamnya. Dan penyair juga mengatakan, asyaddu ala syaitani minal alfi abdin. Lebih berat bagi syaitan daripada menggoda 1000 orang ibadah. Lebih berat bagi syaitan untuk menggoda apa ini? Satu orang yang sedang tidur daripada mengganggu 1000 orang ibadah yang sedang ibadah tapi bodoh. Jadi kesimpulannya, carilah ilmu, baik itu di tempat pekerjaan, baik itu di tempat kita bermain. Pasti ada suatu ibadah atau suatu hikmah daripada kejadian-kejadian tersebut. Dan berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bentuk kekuasaan Allah itu bahwasanya adalah Allah menciptakan kita ini, alam semesta ini.